Bab 396. Membawa dia pergi. Oh tidak, Jason Lin kehilangan kesabaran lagi. Wajah Vivi berubah. Audrey Han memiringkan kepalanya untuk melihat Gita, dan tiba-tiba berkata, "Sembunyi dulu." Apa? Sebelum Gita bisa bereaksi, dia diseret oleh Audrey Han dan bersembunyi di sudut samping. Ketika Vivi melihat ini, dia juga bereaksi tiba-tiba, dan mengikutinya untuk bersembunyi. Dia melirik Audrey Han dengan kagum, "Anda sangat luar biasa, Anda bisa menebak apa yang dipikirkan Jason Lin." Pikiran apa? Gita yang masih tidak sadar kenapa diseret ke sudut, memiliki ekspresi bingung, jelas dia belum bereaksi. Ketika seseorang sedang down, dia pasti tidak suka dilihat oleh orang lain. Pemuda bernama Jason Lin itu yang biasanya pendiam dan dingin, tampaknya adalah tipe orang yang angkuh dan arogan. Bagaimana mungkin orang seperti ini rela membiarkan orang lain melihatnya dalam keputusasaan? Kemunculannya dan Gita mungkin hanya akan membuatnya malu. Memikirkan hal ini, Audrey Han mengerutkan bibirnya dan berkata, "Karena tidak ada sesuatu yang terjadi padanya, mari kembali ke perusahaan." Mendengar, Gita terdiam beberapa saat, kembali ke perusahaan. Tapi kita belum melihat wajahnya. Audrey Han tersenyum sedikit, "Kami harus bekerja lembur di malam hari dan tidak bisa menghabiskan waktu di sini. Ayo pergi dulu." "Kalau begitu baiklah." Mendengar bahwa keduanya pergi, Vivi juga tidak menghentikannya, tetapi berterima kasih kepada Audrey Han. "Terima kasih, kalian benar-benar orang baik, hati-hati di jalan. Ingatlah untuk pergi ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut terhadap luka di tanganmu." "Oke." Ketika mereka berdua keluar dari daerah miskin bersama-sama, mereka sedikit terkejut melihat sebuah taksi diparkir di sana. Mungkin mendengar langkah kaki, orang-orang di dalam melihat keluar. "Kalian akhirnya keluar." Audrey Han dan Gita saling memandang, adegan ini terasa familiar. Oh ya, itu sama terakhir kali dia dan Gita pergi ke studio untuk mencari Sandy Zhao. Apakah kualitas supir di kota Bay ini begitu bagus? Apakah kalian baik-baik saja? Aku rasa terlalu berbahaya di sini. Terlalu tidak aman bagi kalian berdua untuk masuk, jadi aku menunggu di sini sebentar, berencana memanggil polisi jika kalian tidak keluar. Setelah berbicara, dia memegang kepalanya sendiri dan tersenyum malu. Tapi sekarang, sepertinya aku sedikit usil. Hanya satu kekuranganku, jelas tidak ada hubungannya denganku, tapi aku masih akan curiga, kemudian aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelamatkan orang yang kesusahan. Audrey Han melangkah maju dan dengan tulus berterima kasih padanya. "Paman, terima kasih, kami baik-baik saja. Bisakah saya merepotkan Anda untuk mengirim kami kembali ke tempat kami sebelumnya?" "Oke, masuklah ke mobil." Keduanya masuk ke mobil Paman dan kembali ke perusahaan. Ketika mereka akan keluar dari mobil, Audrey Han meminta kartu nama Paman sebelum memasuki perusahaan. "Kualitas pengemudi yang baru-baru ini kami temui setelah kembali ke China terlalu bagus bukan? Aku selalu melihat beberapa masalah pembunuhan di internet sebelumnya, dan itu membuat aku takut setengah mati dan menciptakan bayangan gelap di hatiku, tidak disangka masih ada orang baik di dunia ini." Mendengarnya, Audrey Han tersenyum tipis, berkah dan kemalangan selalu bergantung satu sama lain. Di mana ada kegelapan, pasti akan ada sinar matahari. Hal semacam ini banyak kali juga tergantung pada keberuntungan. Hari sudah larut saat keduanya masuk. Audrey Han pergi ke kafetaria untuk makan sesuatu, tetapi sayangnya tangannya sangat sakit sehingga sulit untuk memegang sumpit, dan akhirnya dia tidak bisa makan lagi. "Kamu tidak bisa terus seperti ini, tanganmu tidak bisa bekerja, kalau tidak kamu jangan lembur lagi malam ini." "Tidak, ke atas dulu." Audrey Han akhirnya kembali ke kantornya. Gita pergi membelikannya sandwich di dekat dan memintanya untuk memakannya. Audrey Han hanya bisa makan sedikit. Kemudian,
Ketika Audrey Han ingin bekerja, pintu kantor diketuk. "Silahkan masuk." Pintu kantor didorong terbuka, dan ada langkah kaki yang mantap. Kemudian ketika dia tiba di mejanya, dia berhenti. Audrey Han terkejut, merasa ada sesuatu yang salah, dan mendongak untuk bertemu dengan sepasang mata yang tak berdaya. Bukan orang lain yang berdiri di depannya, tapi Audrey Han dalam setelan jas. Matanya yang berwarna tinta jatuh tak berdaya di wajahnya, lalu tatapannya turun, melihat tangannya yang terbungkus kain kasa, dipenuhi dengan rasa tertekan dan berkata, "Sudah sakit seperti ini, masih harus memaksakan diri untuk bekerja." Audrey Han. Mengapa Audrey Han datang ke sini? Dia berpikir sejenak, dan kemudian menatap Gita di sebelahnya. Gita segera mengambil dokumen untuk memblokir wajahnya dan sedikit terbatuk. Mulut besar ini, pasti dia yang memberitahu Audrey Han bahwa dia terluka lagi. Gita berkata dengan suara kecil, "Saya tidak mengatakannya, saya hanya memberi tahu Glenn." Dia sudah pernah kehilangan wajahnya di depan laki-laki ini, bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk mengiriminya pesan? Dia merasa sangat malu sekarang. "Oke. Kak." Audrey Han berdiri dan tersenyum sedikit. "Mengapa kamu di sini?" "Aku harus bekerja lembur di sini. Sayangnya, aku tidak bisa menyapamu." "Apakah kamu pikir aku datang ke sini untuk menyapamu?" Audrey Han berjalan mengitari meja dan menggenggam pergelangan tangannya tanpa sadar. "Ayo pulang." Wajah Audrey Han sedikit berubah. "Tidak. Aku harus tetap bekerja lembur malam ini. Sudah terluka seperti ini, masih mau bekerja lembur." Ekspresi wajah Audrey Han tiba-tiba menjadi suram, menatapnya dengan tidak senang. "Aku membuka perusahaan untuk membuatmu menetap di kota B, bukan untuk membiarkanmu ceroboh seperti ini bahkan tidak peduli dengan lukamu sendiri." "Audrey Han, Kak, aku baik-baik saja. Batalkan lembur malam ini, pulang bersamaku, atau pergi ke rumah sakit." "Aku tidak akan pergi." Temperamen Audrey Han juga sedikit keras kepala. "Aku hanya sedikit melukai jariku, masih tidak begitu serius." Detik berikutnya, Audrey Han menggunakan sedikit kekuatan di tangannya dan langsung menariknya keluar. Ekspresi Audrey Han berubah. "Kakak, lepaskan aku." Namun, Audrey Han sepertinya tidak mendengarnya, dan langsung membawanya keluar. Gita melihatnya dan dengan cepat bangkit untuk membereskan tas dan barang-barang di atas meja untuk Audrey Han, lalu mengejarnya dan memberikannya. Akhirnya memasukkan Audrey Han ke dalam mobil. Gita menyerahkan barang-barang itu kepada Audrey Han sambil tersenyum. "Kalau begitu tolong jaga dia, Tuan Han." Setelah berbicara, dia bergegas ke atas dengan tergesa-gesa, berpura-pura tidak melihat tatapan Audrey Han. Setelah naik ke atas, Gita memperhatikan bahwa sekelompok orang di tim berkumpul di jendela untuk berdiskusi. Apa? Audrey Han benar-benar muncul. Dan ada apa dengan penampilannya yang agresif? Apakah wanita ini menjengkelkan Audrey Han? Jadi, apakah kita akan segera mengganti bos? Aku bilang hal yang diperoleh dengan cara khusus tidak akan bertahan lama. Briani Zhang sangat masam sehingga dia langsung mengejek dengan keras. Talita di samping meliriknya dan mencibir, "Bukankah dia terus menyuruh kita untuk tinggal dan bekerja lembur, mengapa dia pergi duluan?" "Omong kosong apa? Audrey melukai jarinya dan tidak bisa bekerja. Kalian harus bekerja lembur. Aku akan memeriksa pekerjaannya malam ini. Kamu bisa ya? Jika kamu tidak yakin, kamu bisa mengemasi barang-barangmu sekarang dan keluar." "Kamu..." Gita mengangkat dagunya. "Hei, menyegarkan sekali memiliki jabatan seperti ini." Bersambung.